101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Tawandi di perjalanan kali ini Anda dan keluarga ya. Selama 1 jam ke depan saya akan mengajak ngobrol bersama Anda hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam berkeluarga. Nah, sudah siap? Nah, kalau sudah siap, siapkan HP Anda untuk bisa ikutan bergabung ya. Bisa kok untuk jadi tempat curhat atau konsultasi. Ya silakan, bisa Anda manfaatkan layanan telepon 0285424474 atau juga melalui WhatsApp di 0855424912. Oke, sebagai pembuka untuk kesempatan malam hari ini, saya hadirkan ke ruang dengar Anda Afgan. Terima kasih. Saatnya kita ucapkan atau sampaikan rasa terima kasih kepada cinta. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang selama ini dengan tulus mencintai kita ya. Kadang kita lupa untuk menyampaikan rasa itu, mengungkapkan rasa itu dengan ya sesuatu yang istilahnya ekspresif ya. Nah, itu dia. Nah, kenapa? Barangkali dengan cara seperti itu kita akan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita, terutama istri kita. Karena kita akan ngobrol nanti bersama Mbak Reni, ngomongin soal ibu bahagia, keluarga sejahtera. Pas banget ya. Baik, masih ditunggu ya kebersamaan Anda ya. Masih ditunggu juga kira-kira apa nih yang akan menjadi pertanyaan dari Anda? Silakan, Anda bisa sampaikan melalui telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kembali FM 91,2 Radio Kota Batik hadir bersama psikolog dalam program yang membahas tentang proses pendewasaan dan pencapaian sebuah kehidupan dalam Anda dan keluarga. Oke, balik lagi ke Anda dan keluarga. Sudah siap nih kayaknya nih. Lihat contekan gue. Bisa-bisanya. Gimana kabar Mbak Reni? Oke, alhamdulillah sehat. Capek nih, capek. Kenapa banyak pasien? Oh enggak, abis mudik. Oh, dari Jogja ceritanya. Iya, semalam baru nyampe. Terus kayak lagi rame-ramenya kan Jogja, grebek mulut. Ikut nonton? Enggak ikut nonton. Kirain ikut nonton. Tinggalnya di desa soalnya, bukan di wilayah situ. Itu lagi rame sih emang. Iya, aku aja sayang ya nggak bisa nonton ya, karena ya biasalah kesibukan. Andai bisa cuti ya. Ya ampun, aku padahal belum pernah nonton sekalipun. Aku pingin banget sekali ini ya. Aku pikir wah ini kayaknya seru nih, yang grebek mulut yang tahun ini kayaknya rame banget deh. Iya, kayak gebrak apa namanya? Ini kan tradisi apa sih tuh yang beteng itu loh. Kemarin iya, Sultan. Kan itu sewindu ya, 8 tahun sekali. Makanya itu kan simbolik banget. Aku mikir, wah ini ada apa ya? Overthinking aku. Ini kayaknya simbolik banget. Ada ya. apa nih? Ada apa nih? Apalagi kan lagi rame-rame kemarin kan. Benar. Nah, kalau pendapat Pak Ribut gimana soal rame-rame kemarin di Pekalongan sendiri? Kalau aku sih ngelihat bahwa apa ya, kita masih perlu belajar tentang kemarin aku dapat pelajarannya nih dari Coach Kiki. Kesejahteraan emosional kita ini masih sangat minim dan perlu diperhatikan. Karena tapi aku sempat menyanggah juga dari pendapat dia. Ya Coach, kalau kita ngomong kesejahteraan emosional, jangan lupa kesejahteraan ekonomi juga perlu juga dipastikan. Basic ya. Itu basic. Orang bisa ngomong tentang emosional, bisa ngelola emosi kalau secara
ekonomi sudah clear. Betul. Dalam arti bukan soal dia punya apa ya ekonomi itu ya. Artinya dia sudah ngerasa cukup, tidak ada lagi yang harus dikejar dalam hidupnya. Pokoknya sudah oke deh, clear. Ya apapun itu, nah otomatis kesejahteraan emosional bisa deh. Gitu. Iya. Setuju sih. Jadi inget teorinya Maslow gitu kan. Pyramid of learning. Jadi memang kayak di bawah itu basic needs. Kayak seksual, terus habis itu food gitu ya, makanan, sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, kalau mereka udah terpenuhi baru mereka itu bisa ngerasa secure gitu kan, merasa aman. Baru mereka bisa membangun hubungan dengan orang lain. Itu yang mungkin di Indonesia ini masih itu yang masih kurang. PR ya. Kalau secara sistemik gitu kan. Iya, dan ya kita harus mengakui dunia pendidikan kita belum sampai ke sana. Betul. Iya kan? Harus kita akui loh. Ini bukan berarti buruk atau baiknya ya. Ini semacam otokritik untuk kita bersama. Benar banget. Iya kan? Daripada kita akhirnya kemudian ada yang ngerasa dikritik gitu. Kita otokritik aja bahwa kita akui bahwa kan pendidikan nggak melulu soal sekolah. Iya kan? Betul. Paling utama sebenarnya di lingkungan keluarga. Kesadarannya. Ya kan. Sebenarnya. Sementara lingkungan keluarga kita hampir rata-rata bapak ibu itu kerja semua. Iya. Ya kan. Kapan deh punya waktu untuk bisa bercengkrama dengan keluarga, ngobrol santai. Katakanlah misalkan kadang-kala godain anak, sudah punya pacar belum gitu. Iya kan. Kalau pikiran orang tua ini masih di ya tadi itu bagaimana mereka bisa hidup sehari-hari gitu kan, sebenarnya bertahan hidup. Bagaimana mereka bisa rileks itu ya bukan hal yang mudah gitu ya. Tampaknya bukan hanya kualitas psikologi si individu saja, tapi juga sebuah hal yang lebih besar gitu sih. Secara komunal itu harus dibangun gitu loh. Di lingkungan keluarga itu harus ada. Makanya cocok banget nih. Sebenarnya kita mau ngobrolin soal ini juga, bahwa kuncinya ada pada ibu. Ini yang bikin berat ya. Kenapa sih kok tiba-tiba kenapa ya? Aku ketika baca judul ini, aku langsung kenapa ibu ya? Bapak kemana gitu? Why? Kenapa sih ibu yang akhirnya menjadi point of view dalam konteks ini membangun kesejahteraan itu dalam keluarga? Oke, sebenarnya awalnya membahas father ya. Cuma kayak kemarin udah dibahas sama siapa? Coach Kiki sama Pak Deki. Iya, kan mereka bapak-bapak. Mereka nggak terima. Aku kemarin lucu. Kemarin Coach Kiki itu ya, aku coba lihat ekspresinya ya. Dia polos banget gitu. Kayak ada pengakuan, aku juga gitu. Sorry Coach Kiki. Ya, ini kalau Coach Kiki denger nih ya. Biarin aja. Gimana tuh? Kok bisa aja ibu yang jadi point of view? Iya, sebenarnya ibu itu peran yang tidak bisa terhindar dari konstruk sosial nggak sih? Banget. Menurut Pak Ribut sendiri gimana? Apalagi di Indonesia, secara sosial budaya deh, gimana sih Indonesia ini gitu ya? Secara sosial budaya memandang peran ibu mungkin kan beda ya. Nah, kalau menurut Pak Ribut sendiri gimana? Aku ngelihatnya selama kultur kita patriarkis ya, perempuan dalam konteks ini kan nanti secara spesifik juga bicara ibu ya. Nah perempuan itu selalu dijadikan objek bukan subjek gitu loh. Padahal faktanya ya, fakta ya. Aku ngelihatnya faktanya. Aku sama istriku aja, dia itu sudah menjadi subjek sekarang. Gimana tuh? Dia aktif di mana-mana gitu kan, aktif berkegiatan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, nah ini dia selalu ada pandangan bahwa ada demarkasi yang harus dia openi gitu kan, bahwa wilayah seorang perempuan adalah domestik. Ya. Nah, domestifikasi ini yang kemudian akhirnya agak membatasi gerak dia, hubungan dia dengan banyak orang, terus kemudian akhirnya ini yang membuat dia ngerasa bahwa kok aku nggak punya temen ya,
Iya. Ya kan, kok Jadi ya kesepian nggak sih? kesepian banget. Kok temanku cuman segitu ya? Aku nggak bisa berkembang dong kalau kayak gini. Nah, otomatis dia ngerasa ada tekanan-tekanan psikologis yang membuat dia itu harus dalam tanda kutip merelakan hal-hal yang sebenarnya pingin banget dia Dilakukan, capai ya. gitu loh. Ih, bener sih. Jadi kalau berdasarkan survei gitu ya, stresor paling tinggi bagi ibu itu adalah pekerjaan domestik. Ternyata, gitu kan? Ya, itu kayaknya nggak bisa dihilangkan dari konstruk sosial tadi ya, Yap, sebenarnya betul. tentang perempuan, tentang ibu gitu. Iya, iya. Dan bahkan kalau kita lihat di culture kita, seringkali orang yang nggak jadi ibu itu aneh gitu nggak sih, dianggapnya kayak tabu gitu. bener. Apalagi ini ibu yang tinggal sendirian ya, istilahnya single parent, mother. single mother. Itu wah pasti pandangannya jadi Iya, kayak stigma soal kayak janda gitu kan. Orang-orang kan bahkan sampai dibikin parodi lah, ya. sampai dibikin bercandaan. Iya bahkan Kok kayak iya ya. sangat terikat dengan hal itu gitu loh. Kenapa harus ibu? Kenapa harus perempuan gitu kan sebenarnya? Iya ya benar ya. Parodi tentang duda jarang ya. Gak ada. sekarang mulai ada. Mulai Tapi ada. dudanya positif. Iya. Kayak benar. dua keren gitu kan, kayak Desta dan kawan-kawan. Betul, nggak ada yang istilahnya dia menjadi objek penderita itu nggak Iya. ada. Iya kan, sangat benar. jarang kan. Jarang. Tapi kalau janda itu pasti jadi objek penderita. Lebih banyak seperti itu. Iya, menderita lah, atau mungkin kayak ya stigmanya jadi kayak buruk gitu ya pandangannya akan janda itu sendiri gitu. Jadi kayak objek ya akhirnya Iya, memang objek. si perempuan ini itu yang kadang wow gitu. Saya nggak menyalahkan domestik ya, domestik itu sesuatu hal yang bermakna juga sebenarnya. Betul. Nah dari situ sebenarnya ibu ini satu sisi kan seperti itu ya, udah punya hal yang melekat nih di dia. Di sisi lain dia ini seorang ibu, kenapa sih kok milih jadi ibu gitu? Pernah tanya nggak ke istrinya Pak Aku Ribut? pernah nanya dan apa ya? Aku ada pengalaman. Ini aku cerita pengalaman aja ya. Jadi dulu itu istriku tuh sebenarnya ini pernah mengejar karir ya. Oke. Istilahnya pengen jadi PNS waktu itu. PNS. karena dia ini kan lahir dan besar di tengah-tengah keluarga yang kalau istilah sosiologinya tertib sosial. Jadi kakaknya, kakak iparnya, adiknya itu semua adalah kalau nggak PNS polisi gitulah. I see. Nah otomatis cara berpikirnya begitu, ya kan, semua yang tertanam di dalam pikirannya itu adalah hal-hal yang sifatnya sangat teratur, disiplin gitu. Iya. Nah maka dia akhirnya berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi habit di keluarga dia. Dia mencoba menyesuaikan itu. Tapi berjalannya waktu ketika anak pertama itu lahir, terus kemudian ngelihat bahwa ini kalau dirawat sama neneknya agak bermasalah nih. Karena dia tidak terlalu dekat dengan anak dan akhirnya ini bakal dimanja gitu. Oke. Nah, akhirnya dia putusin, ya udah aku keluar dari pekerjaan, terus urus anak, urus rumah. Wah. Itu tanpa aku minta. Iya. Padahal aku malah, loh, kenapa harus berhenti? Kan ini jalan kamu tinggal selangkah lagi nih, sudah jadi nih. Karena sudah pemberkasan dan lain sebagainya. Tinggal selangkah aja. Cuman terus dia, kenapa? Loh, apa nggak kasihan sama anak? Ya kan masalah anak kan bisa kita bicarakan bersama. Loh, bagaimana cara membicarakan? Kamunya aja di luar kota. Waktu itu LDR-an aku. Iya. Ya, iya juga ya. Aku kan di Semarang waktu itu bolak-balik itu paling 2 minggu sekali. Otomatis ketika dia memutuskan seperti itu, ya udah deh, aku hargai keputusan itu. Terus akhirnya di tahun berikutnya aku juga mikir, ini kalau nggak saya boyong, pilihannya adalah saya yang harus nyerah, balik ke Pekalongan. Nah, akhirnya pilihan yang kedua yang aku pilih.
Balik ke Pekalongan. Dengan segala macam dinamika yang ini aku nggak mau seperti ini sebenarnya, karena masih banyak jalan yang pingin aku pingin aku tempuh gitu kan. Ada linkku kan udah banyak banget waktu itu, dan tinggal selangkah lagi udah jadi nih gitu. Udah meloncat lebih tinggi gitu. Tapi gimana pun caranya saya harus memikirkan keluargaku kan. Oke. Akhirnya aku ya udah deh, aku pasrah pada nasib, ya udah aku pulang ke Pekalongan dengan segala macam yang mungkin batasan-batasan yang mungkin tidak bisa aku lampaui seperti ketika aku tinggal di kota-kota lain. Oke. Kalau di kota besar kan kita masih bisa gitu kan, vibe-nya enak banget. Iya. Kalau di sini kan banyak batasan ya. Iya sih. Temboknya tebel banget. Tebel. Aduh, kayaknya perlu dibuka ya. Mau jebol aja susah loh, bener. Iya, bener. Susah. Aku ngerasain, di sini susah ya. Boro-boro jebol tembok. Kita coret-coret tembok aja jadi masalah. Ya Betul. kan. Jadi sebuah hal yang tidak normal gitu ya. Padahal kita nyoretnya bagus loh, istilahnya aku lagi mau bikin sesuatu yang sekiranya bisa dinikmatin, itu salah. Aduh. Dianggapnya itu noda, itu loh, itu yang jadi masalah. Beda persepsi kayaknya. Iya kan. Padahal aku lagi bikin mural, orang ngelihatnya wah itu kotor nih, nggak bersih nih. Padahal ketika kita lewat di tembok yang sama, temboknya nggak diapa-apain, malah justru banyak lumut dan nggak terawat gitu loh. Parah kan? Tapi dibersihin nggak mau. Dibersihin nggak mau. Ini analoginya loh ya. Iya. Artinya supaya kita tahu bahwa kondisinya emang kayak gitu, dan itu yang aku kerasain sih. Oke, menarik sih. Jadi kayak selain menjadi ibu tuh kan alasannya macam-macam ya. Betul. Kayak tadi kayak karena konstruk sosial budaya, atau mungkin juga alasan psikologis ya. Kadang seorang perempuan atau kalau kita ngomongin ibu itu punya naluri untuk merawat anak. Kalau lihat anak kayak excited gitu kan, kayak ada nalurinya gitu mungkin. Tapi juga ada alasan yang lebih tinggi lagi, yaitu aktualisasi diri sebenarnya. Ini yang aku baru dengar nih. Kok bisa aktualisasi diri? Aktualisasi diri itu ketika memang ibu ini sudah decide gitu ya, memutuskan untuk oke, aku mau tidak hanya sekedar merawat ya, tapi mendidik gitu ya. Mendidik dengan sadar, dengan pengetahuan dan juga keterampilan yang dia punya. Jadi dia ada sisi contribute. Yes. Jadi makna, bukan hanya menjalankan konstruk sosial, tapi dia punya goals. Punya goals, dan dia menjalankan itu dengan sesuatu hal yang bermakna gitu loh akhirnya. Karena dia ada tujuan kan di situ, dan dia dengan sadar memilih, terus dia juga punya pengetahuan, keterampilan untuk itu, akhirnya saat menjalaninya juga lebih meaningful sih sebenarnya, dan lebih nyaman secara psikologis maupun secara fisik gitu loh sebenarnya kan. Tapi beda dengan yang alasan menjadi ibu karena konstruk sosial nih, atau itu kayaknya agak kepaksa nggak sih? Ya, jadinya kan dia nggak tahu meaningnya jadi ibu apa sih sebenarnya. Yang dia tahu kan konstruk sosial itu kan, yang aku memang harus jadi ibu. Itu dianggapnya takdir aja gitu kan. Takdir. Iya kan? Iya. Orang kan selalu beranggapan bahwa ini sudah takdirnya. Padahal bisa jadi itu hanya tradisi. Yes. Gimana coba kalau itu cuma tradisi? Sebenarnya kita bisa milih gitu kan. Iya kan? Parah dong. Parah ya? Parah loh. Artinya kan berarti nggak ada meaning yang bisa kita ambil dan kita sampaikan ke banyak orang. Iya. Iya kan? Parah ya. Nah, aku mikir yang ini nih. Iya bener ya. Aku baru ngeh nih. Iya ya. Kita terjebak pada kebiasaan sebenarnya. Iya. Dan kalau mau keluar takut ya. Kayak padahal mungkin kita tuh nggak siap gitu ya akan konsekuensi tersebut gitu, tapi tetap menjalani karena kalau keluar itu lebih menakutkan gitu. Bisa aja. Terus gimana dong supaya supaya kita ngerasa
confident aja supaya nggak terlalu terdistrak dengan pikiran-pikiran orang lain atau perspektif yang sudah kadung diamini. Oke. Sebenarnya pertama tentu kita perlu melihat ke diri kita nggak sih? Oh ya. Kayak kita perlu tahu dulu kita itu hidup buat apa. Oke. Asik. Untuk menjadi ibu tuh sebenarnya bukan hal yang oke, aku jadi ibu nikah. Kayaknya kalau itu aja mungkin ya akan sulit gitu loh untuk tantangan-tantangan selanjutnya nggak sih? Iya ya. Saya nggak tahu ya. Apakah mungkin saya nggak tahu nih. Yang di belakang ini kan pengantin baru nih. Denger gitu. Mereka ini sebenarnya memutuskan berdua itu mereka itu memutuskan nikah itu atas dasar apa gitu loh. Oke. Kan itu kayaknya perlu juga loh. Iya, benar. Disepakati dulu. Betul. Kita perlu panggil ya. Supaya kayak ini ya. Karena jangan-jangan menikah itu hanya karena emosional. Iya. Ya kan? Hanya perasaan sesaat bahwa aku suka sama dia gitu. Sudah deh, yuk kita sepakat nikah. Tapi nggak jelas. Iya. Kita mau kemana setelah itu? Ya kan? Iya. Aku aja gitu soalnya. Oh iya, bener sih. Iya kan? Aku aja gitu. Hari pertama sudah nih dilewati habis acara pesta pernikahan. Habis itu kita beneran ini udah nikah gitu ya. Ini apaan sih? Beneran aku sampai nanya diskusi sama istri. Kita tuh kemarin tuh ngapain sih? Kan ijab kabul itu kita ngapain gitu. Terus kamu ngucapin janji itu kamu sadar nggak sih? Ya sadar. Aku kan nggak dalam kondisi mabuk atau nggak sedang semaput kan. Sadar kan nggak dalam kondisi gila. Iya tapi konsekuensi dari ucapanmu itu kamu sadar nggak sih? Aku belum ngerti gitu. Oke. Nah itu konsep itu gitu ya. Nah itu barangkali yang akhirnya mengkonstruk dalam kehidupan keluarga kita. Oke. Bagi perannya akhirnya nggak rata. Betul. Dan kadang karena nggak rata dan nggak dikomunikasikan ya sebenarnya akhirnya seolah antara kita dan pasangan itu kita menganggap bahwa pasangan udah tahu kita. Pasangan nggak bahwa dia harus tahu aku gimana gitu. Jadi nggak nemu gitu loh. Akhirnya mereka hidup dalam kesepian kan berdua. bener. Aku nggak tahu nih yang belakang. Gitu nggak? Loh, si Ma'ruf langsung jempol. Bener kayaknya. Dia ngerasa kesepian sekarang kayaknya. Serem nih habis nikah lagi. Aduh, gitu ya. Nah akhirnya ya itu tadi apa yang dilakukan oleh terutama perempuan sebagai ibu hanya menjalankan apa yang dianggap sebagai kewajiban. Iya, harusnya nggak apa-apa sih mungkin kalau kamu belum tahu ya terkait hal tersebut. Tapi mulai sekarang nggak ada kata terlambat ya sebenarnya. Jadi mulai sekarang temukan diri kamu gitu. Diri kamu sebagai seorang person ya, seorang individu. Itu seperti apa gitu yang dimau dalam hidup kamu. Sehingga pas menjalankan peran sebagai ibu itu bisa lebih bermakna. Jadi lebih ke contribute gitu kan. Kan enak ya kalau kita bisa berkontribusi. Oh iya aku merawat anakku, mendidik anakku, membersamai tumbuh kembangnya. Karena ini ya kontribusiku. Pada yang lebih luas kan, generasi lah apalah kan. Iya, nggak usah yang terlalu jauh lah. Kita mau bikin generasi emas itu. Jangan. Terlalu jauh. Minimal dengan bangun. Makan bersama guru. Iya, makan bersama guru kan. Nah, bisa jadi itu kan dengan cara yang paling dekat. Kira-kira anak kita mau diapain? Keluarga. Tapi sebenarnya bukan. Nah ini dia yang sering terjadi obrolan itu antara suami dan istri ya. Selalu ngobrolnya tentang anak, lupa bahwa kita ini keluarga. Oh iya benar. Ngomonginnya anaknya mau dilesin apa ya? Anaknya ini kok belum bisa baca tuh. Lupa bahwa kita keluarga. Iya kan? Suami dan istri kan juga bagian dari itu. Oh iya.
Dan kadang Iya kan? jadinya lupa kan bahas istri, bahas ibu Iya. ya kalau kita biasanya sekarang. Jadi si ibu ini kesehatan mentalnya sering kali terabaikan gitu kan, dikesampingkan. Karena apa? Karena salah satu faktornya tentu saja support system ya. Kayak mungkin akhirnya si ayah yang menjadi satu-satunya support system itu fokusnya juga ke anak. Gitu Ya, kan. betul. Ibunya juga ke anak. Terus kakek nenek biasanya kan juga ke anak ya. Iya. Kayak malah kadang marahin ibunya, ih kok anak atau digituin misal. Jadi kayak si ibu ini kesehatan mentalnya gimana nih gitu kan sebenarnya kalau kita ngomongin ibu yang bahagia. Itu kan terkait kesehatan mental. Nah, ibu yang bahagia itu ada ciri khusus supaya aku jadi tahu apakah istriku cukup bahagia atau belum. Sebenarnya tuh konsep dasarnya tuh simpel. Apa? Masih berfungsi nggak dengan baik, masih berfungsi dengan adaptif nggak di kehidupannya, gitu. Karena Fungsi apa nih? fungsi adaptif itu adalah saat dia masih bisa basic needs-nya masih dia bisa penuhi sendiri. Oke. Gitu misalnya ya basicnya. Jadi dia juga cukup mengenal dirinya dan potensi apa sih yang mau dikembangin dari dirinya. Oke, ya Gitu. oke. Dia masih bisa menjalankan peran sebagai ibu. Menjalankan peran sebagai ibu ya kayak entah dalam sehari-hari gitu ya mungkin atau menjalankan peran-peran lainnya selain ibu. Itu dia masih bisa apa enggak? Kalau dia bekerja nih, dia masih bisa perform enggak? Oke. Masih bisa berfungsi enggak? Apakah bisa perform tapi ekspresi emosi sehari-hari itu bersengut gitu ya misalnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan afek atau suasana hatinya dia gimana. Hati-hati nih yang baru nikah nih ya. Biasanya udah mulai merengut-merengut tuh tahun kelima biasanya. Oke. Di awal gak sih? Aku Awal sih belum. Awal sih masih Mas D gitu. masih dedicated hidupnya Iya. untuk pasangan gitu ya. Nah, kalau sudah mulai tahun 5 tahun pertama itu sudah mulai itu ada sedikit-sedikit percikan gitu kan. 5 tahun nih aku nih. Oh gitu. Jadi itu kesehatan Artinya mental. ada upaya, ada entah itu disadari atau tidak disadari, ada ruang untuk mengaktualisasikan diri gitu ya. Iya benar, dan menghadapi stres sehari-hari kan. Tentu gini, kalaupun kamu stres tapi kamu masih bisa berfungsi dengan adaptif, artinya kamu bisa mengelola stres itu. Ya kan. Ya, oke. Stres sebagai ibu. Tapi kalau ternyata itu udah bikin kamu overwhelmed gitu ya, sampai kok rasanya kok jadi mudah marah ya sehari-hari. Kan mengganggu keberfungsiannya nih sebenarnya. Sehari-hari kok jadi mudah marah, kemudian kehilangan minat misalnya. Itu berarti kan sudah mengganggu fungsi dia gitu dalam dan kualitas hidupnya, kesejahteraan psikologisnya sehari-hari itu yang mungkin perlu diperhatikan lebih jauh. Gitu. Oke, ini asik nih. Aku jadi dapat clue nih. Artinya aktualisasi ini harus berimbang dong antara kebutuhan di luar dan di dalam. Betul, benar. Ya kan, bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, problemnya kan kadang-kala ketika, kita nggak susah loh ngasih porsi supaya imbang 50-50. Biasanya pasti deh 70-30 lah, 80-20 lah. Iya pasti. Iya kan? Kayaknya nggak ada ya yang seperfect itu ya. Iya, susah deh. Aku aja ngerasa bahwa aku baru bisa 80-20 loh. 80 untuk keluar, 20 untuk dalam. Iya. Karena berpikirnya kan gini, sebagai seorang bapak. Iya. Iya kan? Oke. Sebagai seorang bapak, berpikirnya kan aku harus berusaha untuk mencukupi segala sesuatu gitu kan. Oke. Padahal itu kan overthinking ya. Ih, bener lagi. Iya kan? Harusnya kan nggak begitu cara berpikirnya. Karena yang paling penting kan bagaimana meyakinkan orang di dalam itu bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu sudah cukup. Iya kan? Tapi selalu deh ada aja yang ngerasa kita itu dalam diri kita kok ini agak kurang ya. Kok ini agak kurang ya. Selalu seperti itu deh. Aku ngerasanya begitu. Wah, ini bahaya nih kalau kayak gini terus. Makanya itu dia, ruang untuk bisa ngobrol itu kayaknya penting banget ya diciptakan ya di keluarga ya. Iya, itu salah satu fungsi keluarga yang penting untuk diciptakan ya sebenarnya.
sharing feeling gitu kan, Sharing feeling, betul. dan problem. Kalau di bapak-bapak mungkin kan seringkali problem itu dia pikirkan sendiri, Iya. sehingga tidak share itu ke istri misalnya gitu kan. Itu Garuf. Garuf biar kena lagi. Tapi emang rata-rata gitu sih. Iya, sedangkan ibu itu biasanya dia justru menceritakan ya. Secara umum dia kan pengen share feelingnya, apa yang terjadi hari ini. Iya banget. Gitu kan, kayak banyak banget. Iya. Atau mungkin kebutuhannya dia peka Iya. gitu loh kalau Iya. secara kasih sayang misal kurang pun kayaknya peka nggak sih? Aku tadi pagi tadi aku kan lagi nyantai toh. Tiba-tiba istri cerita soal kegiatan dia di luar. Ada nih gini. Aku cuma berusaha menjadi pendengar yang baik. Karena aku keinget sama Coach Kiki kemarin. Tahu nggak bahwa apapun cerita istri sebenarnya dia itu nggak butuh banget kita kasih solusi. Kata dia gitu. Benar. Nah, terus apa coach yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki? Dengerin aja satu itu, terus kemudian kita bukan main tebak-tebakan ya, tapi kita cari clue-nya. Dia maunya apa? Itu yang harus ditegaskan. Oh, gitu. Oke deh. Iya sih. Kata dia sih seperti itu. Terus aku mencoba tadi pagi. Rumusan itu aku pakai. Oh iya ya, aman. Aduh. Akhirnya nggak terjadi. Kan kadang kan padahal masalahnya dengan orang lain tiba-tiba diceritakan, terus kemudian tiba-tiba aku kasih ya gitu aja repot gitu kan. Iya, gitu. iya. Oh itu malah jadi wah ayah tuh gimana sih? Ini lagi gimana? Loh kok ya kena marah aku juga gitu. Iya. Iya kan? Nah, oh ternyata itu aku coba terapkan nih rumusnya Coach Kiki. Oh, aman nih. Enak nih. Oh iya jadi akhirnya lega, berangkat kerja pun plong gitu. Dan yang asik itu begitu dia mau aktivitas gitu. Sudah, ayah tidur aja dulu. Kan nanti masih berangkatnya nanti sore. Sampai diberi kesempatan tidur. Iya, biasanya kan tidur aja. Iya. Gitu. Efektif sih. Efektif. Saya sendiri sebagai ibu ya, ibu juga terus punya suami. Kadang kalau sudut pandang POV-nya laki-laki, kalau kita cerita itu seringkali mutusin solusi gitu loh. Yeah. Jadi jawabannya itu selalu solusi. Atau kalau dia nggak tahu, dia tuh tiba-tiba ya nggak tahu kenapa tanya aku gitu. Nah kalau suamiku sering banget ya gitu. Jadi kayak ya kan ya nggak tahu, aku nggak ngerti gitu. Padahal kan kita itu tadi ya tujuannya untuk mengekspresikan emosi, merilis gitu loh emosi-emosi yang dirasain. Ya semacam katarsis lah ya. Iya katarsis sebenarnya, dan itu mungkin bisa dikomunikasikan juga ke pasangan ya. Karena kalau bisa sebisa mungkin ya ruang aman kita adalah ya yang ada di keluarga kita itu gitu. Asik nih. Makin seru nih. Kalau ada yang mau gabung silakan ya. Bisa WA di 08554200912 atau mau cerita boleh di 08554200912 ya lewat telepon. Siapa tahu kita bisa saling sharing nih. Karena biasanya memang yang namanya ibu-ibu problemnya banyak. Tapi bener gak sih problemnya ibu-ibu tuh lebih banyak dari laki-laki? Relatif ya kayaknya sebenarnya. Ada yang gabung nih kayaknya nih. Nah, coba deh. Iya, Oke, tapi nggak ada ini ya. Aku nggak bisa denger ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Mbak Tini di Kacen, Mas. Oh, Mbak Tini di Kacen. Gimana Mbak Tini? Saya baru monitor, Mas, kan saya baru pulang ya. Iya, baru nyetel terus Mas Ribut bilang boleh gabung, ya udah langsung. Gimana? Ada yang mau diceritain? Apa nih Mas temanya dulu ya? Temanya ibu bahagia keluarga sejahtera. Oh, gitu. Oh, iya. Ada. Bahagia itu menurut saya kalau kerjaan, kalau saya sudah takdir. Besok lagi ada yang mau dikerjain lagi. Terus
kerjaan rumah selesai semua. Apalagi ya? Ya kita bisa kumpul ibu-ibu. Ya entah arisan lah, entah rutinan lah. Mas, tapi nggak ngerumpi lah ya. Iya. Iya. Mau ngerumpi juga nggak apa-apa. Itu kan. Iya nih, Mas Ribut sama siapa? Mbak Reni, ini psikolog kita ya. Kita masih bahas soal gimana sih caranya memulihkan kesejahteraan keluarga dari perspektif ibu sebagai point of view-nya gitu. Iya, mau sejahtera keluarga ya kita sebagai ibu ya, mungkin kita bisa bantu kerja lah, Mas. Jadi kita punya kegiatan, punya kesibukan, juga punya penghasilan sendiri tentunya. Jadi kita kalau mau taruhlah mau ikut arisan lah, nggak usah minta uang sama suami. Terus kalau mau ya beli apa-apa ada duit sendiri gitu. Seperti itu, Mas Ribut. Oh gitu ya. Wah, ini ibu mandiri banget nih. Ya bukan berarti kita nggak butuh suami, bukan. Kan kita hanya membantu gitu. Ya pertama tetap suami lah. Oke. Iya. Gitu ya. Mungkin itu aja, Mas Ribut. Oke, Mbak Tini. Yang lain siapa tahu saya mau minum. Oke, thank you. Terima kasih, Mas Ribut, Ibu. Terima kasih. Oke. Bu Tini. Sama-sama. Oke. Bu Tini ini kebetulan kerjanya usaha konveksi di rumah sih. Oke. Nah ini kayaknya menarik nih, karena bahagia itu kan nggak melulu memanjakan ya. Ya tentu. Ya kan, lebih tepatnya memberikan kesempatan dia untuk mengaktualisasikan diri, apa yang dia punya itu potensi gitu kan, bisa disalurkan kayak Bu Tini itu tadi, ya kan, dia akhirnya bisa istilahnya tetap kerja, tetap membangun keluarga. Nah ini keren juga. Tapi aku pernah main ke rumahnya sih. Oh kenal ya? Kenal dekat. Oh. dia selalu telepon kalau di Radio Kota Batik. Oh. Aku bukan istrinya kan ya? Bukan. Bapak ibu ini ya mungkin karena sudah teruji ya bersamaan dengan waktu, apalagi kalau Bu Tini ini kan putra putrinya udah mentas semua nih. Oke. Udah pada selesai kuliah, udah ada yang nikah, bahkan sudah punya cucu. Jadi kayaknya iya kan? Jadi lebih kebahagiaannya saya kira lebih kompleks. Iya, benar. Ada yang gabung lagi? Oke, siapa tuh? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam lagi. Gimana Pak Agus Saro? Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Maaf Mas disebut dengan Mbak siapa nih? Dengan Mbak Reni. Halo Pak, perkenalkan saya Reni ya. Iya Mbak Reni. Ini Mbak Reni menanggapi ceritanya Anda berdua tentang membahagiakan ibu, istri ataupun kaum hawa. Itu kalau saya spesifik Mas, sama begini. Waktu saya ada problem dengan karyawan di tempat kerja, kan istri saya itu tadinya kan anak buah saya. Jadi Bu, aku mengalami kayak Bu problem kayak Mas yang menangani wong kayak Mas ya aku dening ini loh Mas carane ki wis to didem-demken atine dhisik. Sing marah karo jenengan didem-demke. Itu kan dalam satu lingkup kan dia berkelompok Mas, biasanya berkelompok gitu Mas. Iya. Aduh. Pada waktu hari Kamis itu pasti ada problem tentang mau menghargai ini harganya sekian, saya pasti ada problem Mas. Nah itu saya menimba ilmu dengan istri saya. Gitu. Terus pada waktu istri saya di rumah ada problem tentang mau sumbangan, kan istri saya pusing Mas. Nah, saya ingin membagikan gimana Bu, ada berapa Mas, Mas diklasifikasi dulu Mas. Sehingga dia kan wis pernah pernah nyumbangan pengantin. Nah ini yang ini sunatan yang belum, yang sunatan didulukan. Itu Mas saya.
Jadi gitu. saling membahagiakan. Mbak Reni, saya seringnya dengan Mas Ribut karena udah familiar dengan Mas Ribut, Mbak Reni. Oke, udah kenal deket ya nih Pak Agus ya kayaknya. Iya, pokoknya Iya. pendengar Radio Kota Batik itu wah, udah seperti keluarga. Sobat Pak Ribut. Sobat Sobit. Lanjut, Dan Pak. kan Mbak Reni kan Mas Ribut menyinggung dengan adanya Mas Ma'ruf pengantin baru. Itu Iya. memang nanti dalam fase pertama, tahun pertama tuh I love you terus, Mas. Iya. Oh. Tapi setelah fase yang kedua, ketiga tuh wah ki ono sembangan ki mulai itu, Mas. Mulai itu. Oke. Itu seperti itu. Tadi yang saya menyimak Mbak Reni dengan Mas Ribut itu seringnya mengutamakan karena kaum hawa, tapi saya bisa membagi care dengan istri saya tentang kesedihan saya mengatasi karyawan dan istri saya problem yang di rumah itu. Oh, keren. Gimana Mbak Reni? Iya, keren Mbak sih. Reni. Keren. Berarti bisa saling bertukar perasaan dan juga ini ya, menenangkan atau mungkin mencari diskusi solusi bersama gitu ya Pak Agus ya. Betul Mbak Reni, ya betul itu. Kan tadi Mas Ribut kan juga bilang, wah kita tuh kalau istri lagi ada problem kita pendengar setia aja dulu. Bener tuh Mas Ribut. Gitu ya. Oke. Kita seandainya memberi solusi pun kalau dia lagi memuncak ruwetnya tidak akan masuk, Mas. Apalagi mau ngira itu malah disepelekan akhirnya ya kan. Malah sedih si istri. Itu lebih baik istri ngomel apa, cerita apa, kita tampung, ya wis Bu. Nah, aku ya pernah kayak ngono, gitu aja. Berarti kan dia menerima kesedihannya dia, pernah aku alami seperti itu. Oh, berarti aku pernah ngalami tuh bau nih Mas. Tenang aja Bu, gitu. Gitu ya. Jadi memang benar nyenang buat pendengar setia itu bisa menjadi solusinya. Akhirnya kan nanti Mbak Maila kan udah ya sana tidur aja ya. Akhirnya kan gitu. Ini malah bongkar-bongkar dapur nih. Maaf Mbak Reni. Nggak apa-apa. Aman sih Pak kalau aku sama istriku tuh udah aman. Jadi aku kemana-mana itu nggak ada masalah, kecuali kalau misalkan aku janji pergi keluar kota 2 hari, pulangnya malah justru 3 hari, ya itu jadi masalah. Kenapa harus 3 hari? Padahal 2 hari aja cukup gitu. Karena dia Mbak Reni, saya juga kadang ya telepon sama Mbak Maila tuh, tanya Mas Ribut, juga pernah gitu. Jadi seperti keluarga sendiri kok. Oke. Jadi udah deket ya ini ya Pak Agus ya, antar keluarga ini. Iya. Kalau Mas Ribut penyiar, Mbak Mela istrinya Mas Ribut, saya cuma pendengar. Tapi seperti kan RKB itu keluarga besar saya yang kedua Mbak di rumah. Jadi kalau saya mengikuti antara Anda dan keluarga, wah saya seneng. Pasti ada solusi baru itu. Seneng ya. Nah gitu. Ya Mbak Reni aja sering-sering bercerita di RKB Mbak. Oh iya, oke Pak. kasih sesi khusus ya buat Mbak Reni ya. Iya, sesi khusus seperti nanti Mbak Ines gitu Mas. Kasih aja ruang apa gitu. Ya, supaya ini lebih banyak yang tampil di RKB ya, terus akhirnya bisa lebih beragam acaranya. Iya, jadi nanti intennya dengan Mas Ribut, tapi harusnya duetnya Mas Ribut gitu. Gitu. Kan Mbak Reni dengan Mas Ribut sudah klik ini. Gitu. Aku mah sama siapa aja klik Pak. Harus gitu ya. Harus. Mas saya enggak. Sama saya enggak. Kemarin saya enggak diajak ke selatan no. Ayo. Lah kan Bapak harus ini naik motor dulu ke sini. Oh gitu ya. Lah kan bisa naik mobil jenengan. Gitu. Boleh nanti kapan-kapan deh Pak kita jalan-jalan ya. Bareng-bareng. Itu Mbak Reni itu. Apa ya kekeluargaan kita dengan RKB seperti Mas Ribut begini Mbak Reni. Mungkin nanti tema selanjutnya kekeluargaan RKB mungkin. Mungkin ini bagaimana bangun support system lintas keluarga. Iya, lintas Itu keluarga, penting betul. loh. Itu boleh banget tuh. Dan ternyata dari radio itu bisa jadi support system ya. Ya betul, gitu ya Pak Agus ya.
Ya, Mbak Reni, Ya. sekarang saya mau minta solusi jenengan Mbak Reni. Oke. Seandainya nih, saya dengan istri saya problem setelah masa lansia. Lansia nih Mbak, saya udah lansia sama ibu itu. Oke, Itu usia ada berapa, Pak? problem kok kecemburuan apa? Usianya Usia, berapa? Pak? Mm-mm. Usia udah 60-an, ibu 63, saya 66. Mm-mm. Udah lansia. Tapi kadang kalau saya keluar, aku menang nih RKP mungkin ada kecemburuan tapi ya enggak secemburu seperti dulu. Mbak aku melu kadang gitu. Tapi kalau ya enggak saya ajak, nanti pulangnya marah. Solusinya gimana Mbak Reni? Untuk meredam kemarahannya beliau. Mungkin yang perlu dipahami pertama adalah apa yang membuat ibu itu merasa cemas berpisah gitu ya di usia segitu gitu kan. Gitu ya. Jadi rasanya kok pengennya bareng sama suami terus ya. Kalau suaminya keluar sendiri itu rasanya ada perasaan kurang. Sebenarnya apa perasaannya? Apakah marah atau merasa iri atau cemas atau kesepian gitu kan? Nah itu mungkin yang Bapak bisa probing dulu nih ke istri pas istri melarang. Pak Agus pergi. Nah Pak Agus bisa bertanya dulu. Oke gitu. Perasaannya apa? Mungkin Pak Agus bisa nangkep gitu kan? Kira-kira perasaannya apa? Ya, mulai dari terus untuk kelanjutannya kalau ada kumpulan di kita saja itu kalau sih mas aku pengen karo konco-konco di jenengan sing akeh ngono mas ya tapi kan aku pengen ngambil Bu aku pengen ngene karena apa istri saya kalau saya udah bicara dipelero itu terus Mbak Reni istri saya senang pelero saya terus. Itu kayak problem rata-rata laki-laki deh Pak. Iya, ada waktu berdua yang berkualitas ya Pak. Benar. Berkebun bersama misalnya. Atau jalan-jalan berdua. cari sarapan pagi-pagi. Asik banget. Betul, bikin rutinitas bersama berdua. Karena kan kayaknya udah cukup gitu ya bekerjanya misalnya. Nah jadi bisa banyak-banyak quality time. Kalau waktu yang sebelumnya itu Bapak gunakan untuk aktivitas di luar segala macem gitu ya, banyak aktivitas bersama orang lain di luar, mungkin bisa banyakin kualitas sama istri gitu di usia Bapak dan Ibu ini. Iya Mbak Reni. Matur nuwun. Mas Ibu. Ya. Mbak Reni suaranya kok kayak Mbak Ines ya suaranya kayak Mbak Ines. Tekanan tonase nadanya siapa ini Mbak Ines? Penyiar sini. Sama Mbak Reni dengan Mbak Ines hampir sama. Oh iya. Tonase nadanya, suaranya, penekanannya itu hampir sama dengan Mbak Ines jenengan. Oke, bisa nih ya jadi penyiar. Itu aja Mbak Reni, Mas Ibu. Oh iya. Makasih ya Pak Agus. Oke, makasih Pak Agus. Selamat istirahat. Assalamualaikum Mbak Reni, Mbak Mas Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Rame juga ya. Menarik nih. Ternyata ya. Itu alumni sini atau gimana? Bukan, beliau itu ini apa? Beliau itu pendengar sini, pendengar. Keren banget. Iya, kita tuh sebenarnya punya pendengar banyak ya dan akhirnya tergabung dalam grup gitu. Oke, ada grupnya. Ada grupnya namanya Warga RKB. Wah, karena memang prinsipnya adalah kekeluargaan. Jadi apapun kita bareng-bareng. Kalau misalkan ada yang kesusahan, yuk kita bantu gitu. Oke. Akhirnya menjadi gerakan sosial juga, secara tidak langsung. Dan yang menarik itu, ya itu tadi. Kalau yang sudah akrab-akrab kayak gini, bisa tuh akhirnya bercerita apa ya istilahnya, saling keluh kesah gitu. Ya tapi tetap rahasia bisa terjamin lah di situ. Nah. Ini yang saya kira juga tema ke depan kayaknya perlu tuh kita bahas soal support system lintas keluarga. Iya. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Butuh orang-orang di sekitar kita yang juga mendukung. Ya maaf banget ya kalau kita bicara dalam konteks lingkungan di sekitar kampung kita, kadangkala kita ngerasa nggak sih kayak Mbak Reni ngerasa bahwa aku kayaknya hidup di lingkungan yang keliru deh. Nih saya gini, saya kebetulan pendatang. Jadi di lingkungan saya itu adalah pendatang dan cukup berbeda gitu ya dengan lingkungan rumah saya dulu.
Jadi lingkungan rumah saya dulu itu di pedesaan, pedesaan di Kulon Progo sana. Oh, nah, di mana asik banget. Saya merasakan kekeluargaan itu, Pak Ribut. Sangat merasakan itu bagaimana benar. antar tetangga itu saling support, kenal, saling support. Iya. Kalau ada apa-apa langsung, ya itu ngobrol sambil nyapu di sana. Itu saya rasain dari kecil. Jadi kayak lingkungan dekat rumah itu benar-benar ikut ngasuh saya gitu rasanya. Ya benar. Itu yang nggak saya dapat di sini gitu. Karena kulturnya kota banget. Beda kota banget. Nah, pas di sana pun kayak pas pulang gitu masih ingat tuh orang-orang yang udah meninggal itu rasanya kehilangan gitu loh. Iya. Kok jadi kayak lekat gitu loh dengan gitu. lingkungannya, benar, alamnya. Benar. Pas di sini apa ini? Maksudnya antar tetangga kan nggak kenal ya. Iya. Nggak kenal pertama. Terus ya kalau ada apa-apa ya tetangga tuh nggak tahu. Nah ini yang mungkin kalau saya sih rasanya bukan jadi keliru ya, tapi lebih ke kayak nggak punya tetangga dalam kutip. Iya. Mau apa-apa serba susah harus sendiri, mandiri gitu. Kayak minta tolong tuh sebuah hal yang tabu kan di sini. Maksudnya gini loh, kayak tidak ada budaya itu menurut saya ya. Budaya itu kayak sudah mulai hilang. Bukan yang kayak oh ya nih aku kayaknya butuh apa ya, kayak ada serba nggak enak lah, serba takut dinilai lah, gitu loh. Yang aku rasa bukannya tetangga itu juga sebuah support system ya. Nah di sini rasanya kayak kadang ya ada gossiping lah, apa lah. Jadi kayak ini opo gitu. Paling kagetnya di situ sih kalau Mas Ribut. Kalau aku karena aku tumbuh di sini ya, jadi udah terbiasa gitu kan. Makanya ketika aku baru mengenal lingkungannya dari lingkungannya nenek di kakek di pihak ayah ya, itu kan di daerah desa juga Salatiga. Nah, masuk desa, wah dari jalan raya masuk ke desanya aja berapa kilo, jalan kaki lagi di tengah-tengah sawah. Jadi saling kenal satu sama lain. Terus kemudian ya itu tadi kita datang ke rumah tetangga disambut dengan begitu wow. Ya kan? Hangat gitu loh. Nggak ada istilahnya. Bahkan kita bertamu, kalau di desa itu suguhannya bukan lagi kue atau makanan, bener-bener makan besar. Itu di daerah desaku harus makan. Gitu ya. Nggak boleh nggak makan, harus dimakan. Sekalipun itu kita cuman ngambilnya 1 centong gitu kan. Nah begitu bertamu ke tempat lain lagi, ada lagi makanan. Aku heran, kok bisa ya mereka menyuguhkan makanan seperti ini gitu. Sementara di kota untuk nyuguhin makanan kayaknya mikir-mikir deh. Iya benar. Ya kan? Karena kita nggak punya beras. Ya, ketahanan pangannya gitu Iya kan, ketahanan pangan kita rentan loh di kota. Kalau di desa mereka nyimpen. Bener banget. Ya kan. Beras nggak perlu beli. Nggak perlu beli. Katakanlah misalkan masak seadanya, sayur yang ditanam di kebun dipetik. Ya kan. Adanya kangkung ya udah kangkung, adanya daun singkong ya udah daun singkong. Bunga pisang. Itu udah selesai disajikan. Dan yang namanya bertamu di tetangga di rumah di pedesaan itu nggak bisa yang namanya bertamu 15 menit itu nonsen banget. Harus bertahan 2 jam paling tidak. Ya kan? Kan gitu. Ngobrolnya itu bisa lama gitu loh. Terus kemudian bener banget apa yang disampaikan Mbak Ren itu tadi, bahwa keguyubannya itu loh istimewa banget. Iya istimewa banget sih itu. Karena saya ngelihat sendiri ketika ayah saya meninggal ya. Itu tahlilan itu yang apa ya, sohibul musibah itu nggak ngeluarin apa-apa. Dan bahkan katakanlah misalkan ngangkat kursi saat meskipun kursi plastik ya, ngangkat geser aja nggak boleh. Pokoknya harus duduk diam di situ tenang, nyapa tamu, menyambut kedatangan tamu yang bertandang, selesai. Urusan dapur, urusan lain-lain adalah urusan tetangga. Benar banget. Sampai apa kebutuhan untuk makannya, itu kayak dapur umum. Bikin bareng-bareng. Terus kemudian pas tahlilan itu ibu-ibu yang masak gitu kan. Begitu selesai itu disuguhkan bareng-bareng. Dan menariknya adalah
itu sebenarnya mereka masak untuk mereka sendiri. Gitu kan, aslinya gitu. Jadi yang ibu-ibu itu nanti boleh bawa sisanya bawa pulang untuk keluarga di rumah. Iya. Wah, aku mikir ya kayak gini ya nggak ada masalah, selesai. Jadi kata siapa ini pemborosan? Enggak, ini malah justru pengiritan, hemat. Karena masak bareng-bareng untuk makan bareng-bareng. Betul. Itu kalau konsepnya masih masih genuine kayak gitu ya. Cuma kan ternyata konsep itu tuh semakin lama semakin berubah nggak sih, punah ya. Yang aslinya itu tuh punah gitu. Apalagi di sini. Oh, sini hilang. Sudah serba praktis. Iya, serba praktis gitu. Mintanya daripada masak sendiri, udah deh pesen gitu kan. Iya. Dan semuanya serba ini. Finansial. Iya. Hitungannya finansial. Bener. Dan dulu tuh kayak rasanya nggak kurang gitu loh. Walaupun mungkin pas-pasan. Betul. Tapi nggak ada yang kurang. Nggak ada. Nggak ada. Istimewa banget. Istimewa Makanya banget aku kadang-kala kapan ya kita merindukan situasi-situasi seperti itu. Ya? Iya. Dan sedihnya tuh kadang kalau pulang beberapa orangnya tuh udah nggak ada gitu loh. Nah itu yang bikin kayak wah ternyata udah beranjak ya dunia ini udah bergeser jauh banget. Nah kita juga bergeser jauh juga nih. Temanya apa sih? Temanya apa? Kita bahasnya apa? Dia kok dari tadi bahasnya fenomena sosial. Padahal kita mau ngobrol soal psikologi. Iya. Psikologi tapi seru tentang sih, ibu. Tapi memang psikologi kalau nggak kita kenal kondisi sosial juga nggak bisa. Dia kan nggak bisa berdiri sendiri. Benar. Ini kan semacam alat bantu ya, ilmu bantu untuk bisa memahami kondisi kejiwaan orang ketika berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Iya, nggak bisa lepas dari yang namanya situasi sosial dan culture gitu kan. Satu stresor di sini mungkin akan berat ya bagi ibu, tapi kalau di luar ya itu bukan sebuah stresor gitu kan, itu kan bisa aja kan. Iya ya, tapi emang problem paling berat bagi ibu adalah rata-rata ibu-ibu yang tinggal di perkotaan. Berbeda dengan ibu-ibu di desa. Iya. Mereka nggak butuh psikologi. Iya kan? Karena mereka sudah selesai. Iya. Kenapa ya? Iya kan? Aku melihat bahwa problemnya terlalu kompleks. Kita orientasi hidup kita ini terlalu banyak keluar dari jalur kita, gitu loh. Ya kan? Kita nggak mikir tentang diri kita, menyejahterakan diri, gitu kan? Memikirkan tentang kebermaknaan dari kehadiran kita. Tapi kita selalu berpikir bahwa saya harus hadir. Bukan maknanya yang dikejar, kehadirannya yang dikejar. Iya, dan tuntutan ya bentuknya jadinya ya. Ya nggak sih? Semua orang tuh, nggak laki nggak perempuan, sama. Dua-duanya sama. Aku harus hadir di situ. Aku harus. Kadang-kala begitu. Gini, misalkan ada acara nih, wah ini acara vibe-nya aku banget nih. Kalau nggak aku nggak ikut hadir, rasanya sedih banget. Padahal dipikir-pikir, ketika datang ke sana, apa juga, nggak ada sesuatu yang bisa aku ambil. Terus aku pikir pulang-pulang, iya ya ngapain aku tadi hadir? Kan harusnya bisa nih waktu yang aku manfaatkan untuk anak-anak dan istri selesai. Iya. Itu priority gitu juga ya dalam mengambil pertimbangan tidak hanya berdasarkan perasaan yang mungkin sesaat tadi ya pada akhirnya yang kelihatannya seru ternyata pas kesana gitu aja gitu. Iya, ini kayak kasusnya Pak Agus. Oh iya. Aduh Pak Agus. Oke. Wah, ini kita udah melampaui 7 menit nih. Oh, iya nih. Oke deh. Nah, kayaknya closing statement aja deh. Iya. Dari Mbak Reni. Oke, closing statementnya ya. Sebenarnya jadi ibu itu bukan hanya keharusan gitu ya. Bukanlah sebuah keharusan atau bukanlah sebuah hal yang kita lakukan karena tuntutan. Tapi coba cari aktualisasi diri dari peran sebagai ibu ini buat
ibu-ibu di luar sana maknanya apa sih gitu. Oke. Jadi maknanya, makna dari kehadiranmu sebagai diri kamu sendiri dan peran-peranmu, termasuk peran jadi ibu ini tuh sebenarnya apa gitu. Dan penting juga untuk memperhatikan kondisi kesehatan mental kita sebenarnya, ya, karena dengan berbagai peran yang kita jalankan itu kita perlu sadar batas limitnya seperti apa. Kemudian ini tuh fine gak sih kita ngelakuin ini? Dan jangan lupa juga support system ya sebenarnya. Dan support system ini nggak bisa berasal dari mana aja gitu loh, maksudnya tidak terbatas hanya pasangan, tapi juga mungkin support system di luar, teman lari atau teman nge-gym misalnya kan. Ibu-ibu sekarang atau teman pedal gitu kan. Boleh banget nyari aktivitas di luar rutinitas sebagai ibu gitu. Kalau apalagi untuk ibu yang lebih banyak di rumah gitu ya. Nah, itu bisa cari aktivitas di luar yang memang itu di luar rutinitasnya. Dan yang dia suka mungkin dulu, kalau dia dulu suka ngeband, ya nggak apa-apa kali les musik atau main band gitu kan. Gak apa-apa. Atau mungkin ya di luar lah, di luar rutinitas kamu dan jadi diri kamu sendiri gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental juga. Terus manage. Karena kayak tadi Bu Tini itu ya. Tadi ini udah selesai ya. Ngurus ini udah selesai. Itu bagus tuh. Bagus tuh. Manajemennya bagus. Jadi kita perlu list. Gak apa-apa journaling kalau emang rasanya kok overwhelmed banget ya, banyak banget nih nyuci apa kerja gitu. Coba tulis gitu. Listnya besok tuh mau ngapain sih? Nah, jadi kita bisa checklist gitu kan, ada planning, nggak hanya menjalankan terus kudak-kuduk gitu kan kadang. Capek. Belum lagi menghadapi ketidakpastian ya. Kadang ibu tuh kan seringkali menghadapi ketidakpastian. Misalnya anaknya susah bangun, misalnya apa suaminya belum pulang, atau apapun itulah. Aku banget ya. Suaminya belum pulang. Nah, jadi perlu di manage gitu. Dan juga kadang yang bikin ibu stres tuh karena perfeksionis ya sekarang tuh. Perfeksionisme gitu loh. Jadi kayak pengen semuanya tuh sesuai rencana. Nah, jadi rencana ini panduan aja, tapi tetap ada flexibility di situ gitu. Mungkin itu. Sama coba luangin waktu deh buat bertanya ke diri sendiri, kira-kira adakah kenangan atau hal di dalam hidup kita yang mungkin ternyata selama ini tuh belum selesai. Gitu. Yang itu tuh ngaruh banget. Pas kita interaksi sama anak. Jadi kan emosi ibu tuh mempengaruhi ekosistem ya. Ekosistem keluarga, mempengaruhi interaksi kita dengan suami. Apa sih gitu. Mungkin bisa cari tahu, luangin waktu buat mencari tahu soal itu. Kalau ternyata dilalah, ternyata udah kesulitan dalam memanage itu semua, ternyata kita juga sehari-hari merasa kurang sejahtera atau tidak optimal menjalankan peran kita sebagai ibu, keberfungsian kita udah terganggu, boleh banget untuk cari bantuan profesional gitu. Jadi ibu-ibu tuh nggak sendiri kok gitu. Coba lihat lebih luas lagi bahwa ada support system di sekitar kamu. Itu paling. Oke, gitu ya. Bagus. Jadi muter-muter kesimpulannya. Itu, tapi intinya itu ya. Iya. Ya pokoknya intinya sih sebenarnya lebih ke coba deh kita mulai menghargai diri sendiri. Itu penting banget supaya tidak tidak terlalu banyak kita nuntut. Ini ada yang gabung tapi udah telat. Aku tanya nih secara psikologis bagaimana bila saat ini tugas seorang istri dan suami terbalik. Contoh suami yang sudah pensiun dan di rumah saja mengerjakan tugas di rumah, dan istri yang tugas luar. Artinya tidak sering di rumah dan ikut organisasi juga. Bagaimana solusi terbaik dalam keluarga antara suami dan istri? Ini dari Pak Iwan di Api-Api. Mau ditanggapin? Menarik sih. Kalau sebenarnya tadi peran-peran itu kan konstruk sosial ya. Jadi it's okay gitu. Ketika ketika bapak menjalankan peran domestik, itu tuh kalau bisa memaknai, itu hal yang keren loh. It's okay. Keren, betul. Dan ketika istri juga secara sadar memilih hal tersebut bukan karena terpaksa, ya that's okay gitu. Jadi sering-sering, tapi mungkin sering-sering komunikasi aja dan mengapresiasi satu sama lain. Berterima kasih.
Betul. Karena itu kan menjalankan peran yang sama-sama bermakna ya. Sebenarnya nggak ada yang lebih rendah dan lebih tinggi gitu loh. Ya, aku sepakat. Kan. Aku aja sekarang mulai mencoba untuk merasakan bagaimana menjalankan tugas-tugas domestik. Penting banget loh. Ternyata nggak gampang bangunin anak. Terus bantu-bantu nyuci itu ternyata pekerjaan yang paling berat adalah ngurusin rumah. Iya sih. Kalau kerja di luar, istilahnya menjalankan tugas di luar sesuai dengan pekerjaan, itu mah udah kebiasaan. Clear, artinya mau kita punya prestasi apa enggak, tinggal kita orientasinya apa dan gitu. Tapi rumah kita nggak punya, kadang-kala kita miskonsepsi tentang orientasi bagaimana berumah tangga loh. Iya kan? Dari awal tuh itu ya. Iya kan? Gitu. Oke deh. Jadi kepanjangan nih. Pak Iwan di Api-Api, makasih ya sudah ikutan bergabung. Minggu depan gabung lagi kalau misalkan ada yang ingin tanya aja, nggak apa-apa. Karena Anda dan keluarga memang acara spesial untuk Anda yang sebenarnya nggak harus sudah berkeluarga ya, yang siap-siap mau berkeluarga juga penting. Dan setiap individu pasti bagian dari keluarga ya. Ya betul, makanya lain waktu pokoknya ditunggu gabungnya. Thank you Mbak Reni udah hadir nyempetin waktu. Dan itu tadi Anda dan keluarga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa kita adalah unsur penentu di dalam perjalanan kehidupan. Sampai jumpa lagi dalam program Anda dan Keluarga. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif.